Memori Pilkada 2020 Kota Sibolga. Akhirnya, hari yang ditunggu, Rabu 9 Desember 2020 sebagai hari kerja politik di 270 daerah pemilihan kepala daerah berlalu juga. Meski masih dalam suasana pandemi COVID-19, gelaran pilkada itu berjalan sesuai aturan yang diberlakukan dengan menjalankan protokol kesehatan pencegahan penularan wabah penyakit yang berbahaya itu. Sumatera Utara merupakan daerah tersibuk dengan banyaknya daerah pemilihan 23 kabupaten kota. Tak urung menjadi perhatian warga dari 23 daerah tersebut, baik di kampung halaman maupun yang ada di perantauan. Khusus Kota Sibolga, jauh sebelumnya sejak 2018 sudah tergaung beberapa nama bursa calon, dan memasuki 2019 setidaknya lebih dari 5 nama sudah beredar di tengah masyarakat kota ini. Merebaknya virus corona Maret 2020 membuat kegiatan pilkada ditunda oleh pemerintah, dan isu pilkada sedikit mereda meski gerakan sosialisasi dan penggalangan massa pendukung terus dilakukan. Keran penyelenggaraan pilkada kembali dibuka pemerintah pada Agustus 2020, dan kembali intensitas kegiatan pilkada naik setelah dukungan partai politik terbelah menjadi 2 kubu calon, ditambah 1 calon dari jalur independen atau perseorangan. Hal lain yang menambah ramainya pembicaraan masyarakat adalah pada tahapan pendaftaran ketika 3 calon wali kota dan 1 calon wakil wali kota terkonfirmasi COVID-19. Kondisi ini sempat pula membuat suasana harap-harap cemas bagi warga. Namun akhirnya semua calon dinyatakan sehat dan negatif COVID-19. Selanjutnya memasuki masa kampanye yang panjang, dan debat 3 pasang calon adalah upaya penyampaian visi misi para calon untuk menjaring dan mempertahankan para pendukung. Seperti beberapa tinjauan N2STV jelang Pilkada 9 Desember, dalam analisa 3 calon wali kota, analisa debat calon 1, 2, 3 yang mana pemenang, sampai analisa masa tenang, dengan mencermati beberapa karakter masyarakat pemilih dan kekuatan para calon, akhirnya terkulminasi pada 184 TPS di 4 kecamatan dan 17 kelurahan di Kota Sibolga. 3 pasang calon dengan nomor urut 1 Jamaluddin Pohan Pantas Maruba Lumban Tobing, nomor urut 2 Bahdin Nur Tanjung Edi Polo Sitanggang, dan nomor urut 3 Ahmad Sulhan Sitompul Edward Siahaan dari jalur perseorangan. Seperti telah disampaikan dalam tinjauan dan analisa sebelumnya, benarkah nomor tertentu disebut membawa rezeki? Sekali lagi, nomor atau angka ya tetap nomor dan angka. Dalam pilkada hanyalah sebagai pengganti nama dan identitas. Dan sejarah kota ini pun mencatat, warga kota pun akan mengingat, semua kekuatan yang ada pada calon sesuai visi dan misinya ternyata
tidak berbanding lurus antara harapan dan kenyataan. Harapan di tangan sang calon, kenyataan ada di jari tangan pemilih. Mungkin ada kekuatan lain yang mengatur, seperti mengapa nomor urut 1, 2, dan 3 itu tetap bertahan sampai selesainya pemungutan dan penghitungan perolehan suara dengan hitung cepat. Posisi nomor urut calon selaras dengan hasil sementara, sama persis pada 1, 2, dan 3. Hasil sementara perolehan suara dari hitung cepat adalah nomor urut 1 di posisi pertama dengan perolehan suara 26.000 lebih. Nomor urut 2 di posisi kedua dengan raihan suara 13.000 lebih. Dan nomor urut 3 di posisi ketiga dengan capaian suara 9.600 lebih. Bukan aneh tapi nyata, namun begitulah keadaannya. Terlepas dari kalah dan menang, pilkada ini adalah cuma proses mengganti dan memilih wali kota dengan beralaskan menyalurkan hak politik warga dalam berdemokrasi. Sibolga, kota berbilang kaum, kota yang juga dapat disebut dengan berbilang masalah kehidupan dan pembangunan yang harus diselesaikan untuk pembenahan, pembaharuan, dan perubahan kota ini. Jauhkan hujat dan celah untuk membangun bersama, memajukan kota Sibolga dalam bingkai NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemimpin baru sudah dipilih, pemimpin seluruh warga kota. Bila ada yang tersisih, itulah tandanya sebuah lomba. Kalah menang soal biasa. Majulah kota Sibolga, sejahteralah warga kota. Edi Prambudi, Tim Liputan Produksi dan Dokumentasi N2 STV.